Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari kelas 5B Manajemen NPM 2161201044. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi operasional. Jadi yang pertama itu ada input. Input dalam sistem informasi operasional itu terbagi menjadi dua bagian, internal dan eksternal. Untuk bagian internalnya, pertama sistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem teknik industrial. Untuk bagian eksternalnya terdiri dari subsistem intelijen manufaktur. Jadi saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu tentang yang internalnya. Jadi sistem informasi akuntansi ini menyediakan data keuangan dan akuntansi seperti transaksi harian dalam organisasi, laporan keuangan dalam organisasi, dan informasi akuntansi lainnya. Ini membentuk dasar untuk memahami kondisi keuangan dalam perusahaan atau organisasi yang krusial untuk pengambilan keputusan dalam operasional. Selanjutnya ada subsistem teknik industri. Jadi subsistem ini memberikan informasi teknis tentang proses industri, termasuk data produksi, efisiensi proses produksi, dan penggunaan sumber daya. Data ini membantu dalam pemahaman operasional yang lebih mendalam. Selanjutnya, bagian eksternalnya, yaitu subsistem intelijen manufaktur. Jadi, subsistem intelijen manufaktur ini menganalisis permintaan pasar di luar atau global, peramalan permintaan, dan strategi pengoptimalan proses. Ini untuk mengambil keputusan seberapa banyak untuk memproduksi suatu barang tersebut dan meningkatkan efisiensi produksi dan pengurangan pemborosan biaya dalam produksi. Jadi setelah itu tujuan input ini sebenarnya untuk memberikan organisasi pemahaman yang holistik tentang proses bisnis, keuangan, dan produksi. Organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan dapat bersaing di pasar global. Pemahaman yang mendalam terhadap input ini, sistem informasi operasional memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada database sistem informasi operasional. Jadi database ini salah satu penyimpanan lah, bisa dibilang, untuk penyimpanan input untuk menghasilkan sebuah output. Jadi database ini adalah suatu struktur yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisiensi. Sistem informasi operasional merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola transaksi harian dan aktivitas operasional dalam suatu organisasi. Dalam database berperan sebagai repositori sentral. Bisa dibilang repositori adalah sebuah penyimpanan yang software yang menyimpan informasi yang diperlukan untuk operasi sehari-hari. Bisa dibilang menyimpan informasi yang ada di dalam input tersebut.
Selanjutnya, masuk ke dalam output atau hasil dari sistem informasi operasional ini. Jadi subsistem yang pertama ada subsistem produksi, ini memberikan informasi tentang performa produksi, target produksi, dan parameter produksi lainnya. Jadi output ini dapat memfasilitasi pemantauan dan perencanaan produksi untuk menjaga kelancaran operasional dan memenuhi permintaan pasarnya, seperti itu. Jadi yang kedua ada subsistem persediaan. Jadi subsistem persediaan ini menyediakan informasi terkait stok barang, pergerakan persediaan, dan manajemen persediaan. Ini membantu organisasi untuk menjaga keseimbangan persediaan yang optimal, mencegah kelebihan atau kekurangan stok yang dapat menghambat suatu operasional. Selanjutnya ada subsistem kualitas. Di sini mencakup informasi hasil ini mencakup informasi tentang hasil uji sebuah kualitas, di mana langkah-langkah ini mengadakan sebuah perbaikan dan kontrol kualitas produk untuk menghasilkan sebuah kualitas yang memenuhi standar produksi. Selanjutnya ada subsistem biaya. Jadi subsistem biaya ini hasil untuk memberikan hasil biaya operasional secara efektif. Jadi ini memberikan data tentang biaya produksi, biaya overhead, dan elemen biaya lainnya yang lebih relevan atau lebih terinci. Output ini memungkinkan manajer atau pemangku kepentingan lainnya mengelola dan mengontrol biaya operasional secara efektif. Selanjutnya ada pemakai. Dalam pemakai sistem informasi operasional ini menjalankan tugas operasional dengan efisiensi, meningkatkan produktivitas, mendukung pengambilan keputusan, menjaga kepatuhan, dan akurasi data untuk menghasilkan laporan yang efektif. Pengembangan keterampilan profesional melalui pelatihan, memberikan umpan balik, dan menjaga keamanan informasi dalam database tersebut. Di mana tujuan ini untuk membantu memaksimalkan manfaat sistem informasi operasional, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan. Baik, mungkin sampai situ saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.